Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang kedua kalinya dalam rihlah dakwah ke tempat yang mulia ini. Dan judul yang kita akan bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini, di mana panitia membawakan judul kabar gembira bagi pemeluk sunnah. Ihwatu iman rahimakumullah, pembahasan yang berkaitan dengan sunnah sangatlah luas. Akan tetapi kita membahas sebagian di antara masalah yang berkaitan dengan masalah sunnah, yaitu pahala ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada siapa saja yang mengikuti sunnah. Tetapi alangkah pentingnya sebelum kita menjelaskan tentang kabar gembira kepada pemeluk sunnah, harus kita pahami dulu secara global apa yang dimaksud dengan sunnah, yang barang siapa orang berpegang teguh kepadanya, dia akan mendapatkan berbagai keutamaan. Ihwatu iman rahimakumullah, sebab tatkala orang itu salah di dalam memahami gambaran sesuatu, maka dia juga akan salah di dalam pemahamannya, salah di dalam amalnya. Maka dengan itu wajib untuk memahami dulu apa yang dimaksud dengan sunnah. As-sunnatu lughatan bimakna as-sirah awit tariqah al-mahmudah awil madmumah. Sunnah secara bahasa artinya adalah perjalanan, at-tariqah al-maslukah, as-sirah al-maslukah, yaitu jalan yang ditempuh, baik terpuji ataupun tercela. Kama sabata fi hadis man sanna sunatan hasanah wa man sanna sunatan sayyi'ah. Aiman ahya tariqatan hasanah wa man ahya tatan
sayyi'ah. Yang artinya sunnah secara bahasa mencakup kepada perjalanan yang baik dan mencakup kepada perjalanan yang buruk. Walaupun golibnya keumuman kata-kata sunnah digunakan kepada makna yang mamduha, makna yang terpuji. Wa amma sunnah inda istilahi syar'i faqad atlaqaha ulama ila ma'nayaini 'azimain. Adapun sunnah secara makna istilah syar'i, maka dia memiliki dua makna yang agung yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, di dalam pembahasan-pembahasan mereka. As-sunnah bima'nal khasah wa sunnah bima'nal amah. Yaitu sunnah ditinjau dari dua sisi, sunnah secara khusus dan sunnah secara umum. Fa amma sunnatu bima'nal khas faqad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'rifiha faqad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'biriha bi ikhtilafil funun aw bi ikhtilafil fan alladhi yumarisuhu. Adapun sunnah secara khusus, maka maknanya para ulama berbeda-beda dalam mentakrifkan dan berbeda-beda di dalam menyebutkannya, tergantung pan ilmu yang mereka geluti, pan ilmu yang mereka pelajari, pan ilmu yang mereka sebutkan. Pemasalan as-sunnatu indal fuqaha fa hiya mutaradifah ma'al istihbab. Seperti para fuqaha menyebutkan sunnah adalah identik dengan mustahab, mayusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi ma amarahu syar'u la ala hatmin aw la ala jazmin. Yang dimaksud dengan sunnah adalah identik dengan mustahab, yaitu apa yang diperintahkan oleh syariat tidak sampai kepada derajat wajib, yang diganjar bagi orang yang melakukannya dan tidak kena iqab bagi orang yang meninggalkannya. Apabila fuqaha ditanya ma hukmu hadza faqala sunnah atau qala mustahab, dengan itu para ulama, para fuqaha apabila ditanya apa hukum ini, maka mereka menjawab sunnah ataupun mereka menjawab dengan kata-kata mustahab. Wa amma sunnah indal muhadditsin fa hiya mutaradifah ma'al hadis. Adapun sunnah menurut ulama hadis adalah identik dengan hadis. Aiman nukila an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa tikriran sawaun kana ma yata'allaqu bil khuluqiyah aw khalqiyah qabla bi'sati aw ba'dal bi'sah. Adapun sunnah menurut muhaddis adalah identik dengan hadis. Itu setiap apa-apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapannya ataupun perbuatannya ataupun persetujuannya yang berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya khalqiyah, seperti berkaitan bagaimana tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum diutus jadi nabi ataupun setelah diutus jadi nabi, maka ini dinamakan sunnah indal muhadditsin. Wa ma sunnatu indal fuqaha, adapun sunnah menurut indal usuliyyin, adapun sunnah menurut ulama usuliyun, faqala as-sunnatu ma'adal Qur'an, ay al-ahkam al-waridah min qibali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'adal Qur'an. Yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama usuliyun adalah selain Al-Qur'an, yaitu hukum-hukum yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan dalam Quran, baik sebagai penjelasan dari Quran ataupun sebagai perincian dari Quran ataupun sebagai penghususan ataupun sekedar penafsiran dari makna Al-Quran, maka ini dinamakan sunnah indal usuliyyin menurut ulama usuliyun. Dan mereka apabila ditanya ma daliluka, qala dalili Al-Quran wa sunnah,
Mereka apabila ditanya apa dalilmu, maka mereka mengatakan dalilku adalah Quran dan Sunnah. Wa amma sunnah inda ahlil i'tiqad fahuwa a'ammu min dalik. Fasunnatu inda ulama'il aqidah fahiya usuluddin, arkanul iman, wa ma yatadammana minhu wa ma ajma' alaihi salafil ummah min usuluddin. Adapun sunnah menurut ulama akidah, maka tentunya berbeda dengan ulama-ulama yang tadi. Dia lebih umum ketimbang apa yang disebutkan oleh ulama-ulama yang tadi, yaitu yang dimaksud dengan sunnah adalah pokok agama. Yang dimaksud dengan sunnah adalah yang berkaitan dengan masalah iman. Oleh sebab itu kita lihat kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang berkaitan dengan sunnah, seperti kitab Syarhus Sunnah, seperti kitab As-Sunnah lil Imam Al-Mawarzi, li Imam Abdullah Ibnu Ahmad wal Imam Ahmad, faqad samma kitabahu bisunnah wa laysa min masail fiqhiyah. Mereka menyusun kitab-kitab sunnah, di dalamnya adalah perkara-perkara akidah, seperti Imam Ahmad, anaknya Abdullah, Imam Al-Mawarzi, kemudian Imam Ar-Raziyaini dan ulama-ulama yang lain. Mereka membahas tentang sunnah dan tidak disebutkan di dalamnya tentang masalah fiqhiyah. Ihwatu iman rahimakumullah. Ulama yang lain, kadang-kadang sunnah digunakan indal mutaakhirin adalah didul bidah, sebagai lawan dari bidah. Faqala masalan ulama'una fulanun sunni ay laysa min ahli bidah, laysa min al-khawarij, wa laysa min ar-rafidhah, wa laysa min asy-syi'ah, wa laysa min al-murji'ah. Apabila ulama mengatakan si fulan sunni, artinya bukan ahlu bid'ah, dia bukan khawarij, dia bukan murji'ah, dia bukan qadariyah, dia bukan jahmiyah dan seterusnya. Walakin huwa minal ladina yatamassaku bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah bimakna al-khas. Ini sunnah yang artinya khusus. Wa amma sunnah bimakna al-am. Adapun sunnah yang artinya umum, fasunnatu hiyal Islam. Fasunnatu hiya hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa siyasatan wa akhlaqan. Adapun sunnah bimakna umum itu adalah Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Kama qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala fi kitabih Syarhus Sunnah. Al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka para ulama kita mengatakan ketika disebutkan sunnah adalah al-hadyu alladzi kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah adalah petunjuk yang telah berjalan di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa manhajan wa siyasatan wa akhlaqan. Baik di dalamnya akidah, cara beribadah, akhlak, manhaj, siyasah dan muamalah, maka itu dinamakan sunnah. Jadi sunnah makna umum adalah Islam itu sendiri. Dan inilah yang dimaksud. Dan inilah yang dimaksud. Sunnah yang artinya bimakna umum, yang mencakup Islam yang murni, Islam yang belum tercampur dengan bentuk-bentuk bid'ah, itu dimaksudkan dengan sunnah. Ma dalilu ala dalik? Apa dalil yang menunjukkan kepada semua itu? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fi hadisi Irbadi Musariyah wa fi hadisi Abi Hurairah wa ghairihi qala fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mulia ini,
Barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dia akan melihat penyimpangan yang banyak. Maka hendaklah dia berpegang teguh kepada sunnahku. Yang dimaksud di sini adalah Islam yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana datang 3 orang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka Nabi bersabda, barang siapa yang berpaling, yang enggan terhadap sunnahku, maka dia adalah bukan golonganku. Maka kalimat "faman raghiba an sunnati" bukan dimaksudkan adalah sunnah bimakna juz'iyah, sunnah yang sifatnya parsial. Tetapi yang dimaksud kalimat sunnah di sini adalah hakikat dinul Islam, yaitu agama Islam. Akan tetapi, ihwatu iman rahimakumullah, para ulama di dalam membahas tentang sunnah, kadang-kadang mereka meringkas kepada 2 hal yang sangat penting. Yang dengan 2 hal tersebut yatamayyazu fulan min ahli sunnah, yakni fulan yatamayyaz annahu min ahli sunnah, ay yatamayyaz bihi annahu min ahli sunnah. Tetapi para ulama di dalam kitab-kitab mereka, ketika mereka menjelaskan tentang sunnah, maka mereka menyebutkan 2 pembahasan pokok yang sangat penting. Jadi 2 pembahasan pokok yang sangat penting, yang dengan 2 pokok tersebut orang akan terpisah siapa ahli sunnah dan siapa bukan ahli sunnah. Kita berikan contoh dari ucapan para ulama. Minha qaul al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di antaranya adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Waqala fi kitabihi usul sunnah. Waqala usulus sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad menyebutkan dalam kitabnya pokok-pokok sunnah. Di dalam fakrah yang pertama, setelah beliau menyebutkan tahmid, maka beliau mengatakan, pokok-pokok sunnah menurut kami yang pertama adalah berpegang teguh kepada apa-apa yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Idza jaka sa'il ismay yaqul Imam Ahmad fi awali kitabihi usulus sunnah indana atamassuku bil kitabi was sunnah, walakin huwa yaqul atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Jika ada orang bertanya kepada kita, kenapa Imam Ahmad tidak menyatakan dalam kitabnya usulus sunnah dalam fakrah yang pertama, pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, tetapi beliau menyebutkan berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, berpegang teguh dengan apa yang telah ditempuh oleh para sahabat. Pamal jawab, apa jawabnya? Ihwatu iman rahimakum. Sebab di sini adalah ukuran yatamayyaz bihi fulan hal wa min ahli sunnah am min ghairi ahli sunnah. Li'anna kullu ahli qiblah hum yad'una alal kitabillah wa ala sunnati Rasulillah. Kenapa beliau tidak menyebutkan berpegang teguh kepada Quran dan sunnah? Sebab yang menjadi pembeda utama antara ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah adalah dari sisi ini. Sebab tidak ada ahlul kiblah yang mengatakan muslim kecuali mereka akan mengatakan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Tetapi yang menjadi pembedanya adalah tariqatul istidlal, tariqatul istinbat, tariqatul fahmi bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah. Tetapi yang akan menjadi pembeda yang utama adalah cara memahami terhadap Al-Quran dan sunnah. Wa qad bayana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih Majmu'atul Fatawa
Wal Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala fi kitabih yani Al-I'tisam anna sababud dhalal yarji'u ila amrayn. Bahwa sumber kesesatan adalah kembali kepada dua perkara. Imma an yastadila bidalilin laisa bidalil wa imma akhta'a fi fahmid dalil. Sebab sumber kesesatan itu kembali kepada dua pokok. Yang pertama, imma dia berdalil dengan sesuatu yang sebenarnya bukan dalil. Jadi dia berdalil dengan sesuatu yang sebenarnya bukan dalil. Yang kedua, kadang-kadang dalilnya benar, dalilnya sahih, akan tetapi salah, tidak benar dalam cara memahami dalil. Kita kembalikan kepada sumber kesesatan. Taifah yang pertama, Khawarij, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, yamruku minad din kama yamruku sahmi minar ramyah. Orang Khawarij yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melesat dari agama bagaikan melesatnya anak panah dari busurnya. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran? Apakah mereka orang yang tidak rajin ibadah? Dinyatakan di dalam hadis-hadis Nabi, jidatnya borokan, tangannya kepalan. Kata orang Tasik sesangaleun. Tangannya keras sekali, lututnya keras. Kenapa? Karena mereka seringnya sujud, seringnya sholat. Lidahnya basah karena seringnya membaca Al-Quran dan dzikir. Tetapi Rasul menyatakan la sarfa wala adla. Ibadah mereka tidak ada ditimbang di sisi Allah Ta'ala. Mereka membaca Al-Quran, yaqra'una Al-Qur'ana la yujawizu hanajirahu wa fi riwayah tarafihim. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak sampai menjadi hidayah buat mereka. Mereka tidak memahaminya. Nah, apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Dinyatakan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada, karena mereka jauh dari apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Karena mereka yang berjumlah 4.000 menurut satu riwayat, yang mereka berkumpul di Haura, tidak ada seorang pun mereka para sahabat. Jadi tidak ada seorang pun di antara mereka para sahabat. Oleh sebab itu Rasul mensifati mereka hudasa'u asnan sufahau ahlam. Mereka berumur muda, artinya tidak ada yang zaman sahabat. Yang kedua dikatakan sufahul ahlam, mereka orang-orang yang bodoh karena tidak ada fuqaha sahabat di antara mereka. Oleh sebab itu Ibnu Abbas ketika menyampaikan hujah kepada mereka, mereka mengatakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka berhujah dengan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas? Qala atikum min indi Rasulillah. Atikum afwan min indi ashabi Rasulillah. Maka Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka, aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi. Yang dimaksud apa? Pingin membenarkan tentang pemahaman mereka. Yang mana pemahaman mereka tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar. Manhaj mereka tidak mengikuti manhaj Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya. Mereka memahami Al-Quran dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar mengatakan, qaumun yantalikuna ila ayatin nuzilat alal kuffar fayunazziluha alal mu'minin. Maka orang-orang Khawarij ini adalah satu kaum yang mereka mengambil ayat-ayat yang diturunkan kepada orang kafir, tetapi mereka mengalamatkannya, mereka menggunakannya, mereka menunjukkannya kepada siapa? Orang-orang yang mukmin. Oleh sebab itu mereka menghukumi pelaku dosa besar adalah kafir, dan orang yang melakukan dosa besar kekal di neraka. Kenapa? Karena mereka memahami ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk orang kafir, maka mereka mengalamatkannya kepada orang mukmin.
Kalau begitu apa yang menjadi kesalahan mereka? Adalah akhtau fil paham. Mereka salah di dalam memahaminya. Mereka tidak memiliki manhaj yang benar di dalam memahaminya. Faqala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, inna lirasihina tariqan yaslukunaha fi talabil haq wa inna lizaigina ala tariqatin ghairi tariqati rasihina. Maka berkata Imam Syatibi rahimahullahu taala, sesungguhnya bagi orang-orang yang handal, ahli sunnah, rasihuna fil ilmi, mereka memiliki manhaj, mereka memiliki jalan dalam memahami kebenaran, dalam memahami agama ini. Dan bagi orang-orang yang condong kepada kesesatan, condong kepada bid'ah, mereka memiliki jalan yang tidak ditempuh oleh siapa? Oleh rasihin. Jadi di sini akhtau fil fahm, akhtau fil manhaj. Jadi salah di dalam apa? Manhaj. Siapa? Mereka dicontohkan adalah orang Khawarij. Wa hunaka qaumun yastadiluna bidalilin ma laysa bidalil. Dan di sana ada satu kelompok yang mereka berdalil dengan sesuatu yang sebenarnya bukan dalil. Manhum kal jahmiyati wal mu'tazilati, seperti kaum ahlul kalam. Alladzina yastadiluna biuqulihim li isbati hadzal din. Seperti orang-orang ahlul kalam yang mereka mengambil dalil dengan akal-akal mereka untuk menetapkan agama ini. Maka mereka menggunakan dalil yang bukan dalil. Kal muqallidin alladzina yuqaddimuna ara'i syuyuhihim ala kitabillah wa sunnati rasulillah. Seperti kaum muqallidin yang mendahulukan ucapan-ucapan guru mereka terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwasanya sunnah dalam arti yang pertama secara mujmal ada lebih makna manhaj. Thariqah fi fahmid din. Faman salaka thariqah sahabah, faman salaka thariqah as-salafus shalih fi fahmi hadadin najah. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala satabtariku ummati ila salasin wa sabina firqatan kulluha finnari ila wahidah. Qalu wa ma hiya al-wahida ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Maka sunnah dalam kategori yang pertama ini, ketika para ulama menyebutkan secara mujmal, adalah manhaj, thariqah fi fahmid din. Yang dimaksud dengan sunnah adalah cara di dalam memahami agama ini, metode dalam memahami agama ini. Oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullah wa ta'ala mengatakan, usulus sunnah indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan hakikat sunnah kepada makna usuluddin, kepada makna yang di situ adalah berkaitan dengan masalah-masalah pokok, berkaitan dengan rukun iman, berkaitan dengan masalah akidah. Walidzalika qala Sufyani Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, as-sunnatu asyaratun, faman kunna fihi faqad istakmala sunnah, faman taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Sufyan Ibnu Uyainah dia berkata, sunnah ada 10. Apabila orang meyakini poin yang 10, benar dalam poin yang 10, dia ahli sunnah. Siapa yang mengingkari salah satu dari poin yang 10 dan menyimpang dari salah satu poin yang 10, maka dia bukan ahli sunnah. Walaupun dalam jidatnya ditulis sunni ataupun di rumahnya ditulis ya di pintunya sunni ahli sunnah, dia tidak bisa dikatakan ahli sunnah sehingga dia meyakini poin yang 10. Apa poin yang 10 yang disebutkan oleh Sufyan Ibnu Uyainah? Dia mengatakan isbatul qadari, menetapkan takdir dengan 4 martabat: beriman kepada ilmu Allah, beriman kepada kitabah, beriman kepada masyiah, beriman kepada al-khalqu penciptaan. Siapa yang beriman kepada 4 martabat dengan benar, maka dia ahli sunnah. Yang kedua, taqdimu Abi Bakrin wa Umar, mendahulukan Abu Bakar dan Umar dalam khilafah dan dalam iman.
baru dia dikatakan ahli sunnah. Kemudian apa? Isbatu adabil qabri, isbatil haudi, isbatul hisab, isbatul mizan, isbatus sirat. An yaqul al-imanu qaulun wa amalun yazudu bi ta'ah. Ila akhirih. Beliau menyebutkan poin yang tadi. Dan bukan hanya beliau yang menyebutkan seperti itu. Telah ditanya seorang ulama yang bernama Sahal Ibnu Abdullah At-Tusturi. Qala mata yu'lam ar-rajul bi annahu ala sunnah wal jamaah, ay ala ahli sunnah wal jamaah. Qala idza urifa min nafsihi asyru khisalin. Sahal Ibnu Abdullah At-Tusturi pernah ditanya, kapan si fulan seseorang dikatakan dia ahli sunnah wal jamaah? Dia dikatakan ahlu sunnah. Beliau mengatakan apabila ada pada orang tersebut 10 perkara. Jadi kalau tidak ada 10 perkara, dia bukan ahli sunnah. Apa poin yang 10? Qala la yatrukul jamaah. Akidatan wa manhajan. Dia mengatakan dia tidak meninggalkan jamaah. Jadi orang yang tafarruq, maka dia adalah bukan ahli sunnah. Jadi ciri ahli sunnah tidak meninggalkan jamaah. Apa yang dimaksud dengan jamaah? Ya, yang dimaksud dengan jamaah, ya, para ulama telah mentafsirkannya kepada 5 makna. Jamaah bimakna sahabat, jamaah bimakna sawadul a'zam, jamaah bimakna ulama al-mujtahidun, jamaah bimakna al-haq, jamaah bimakna idza ijtama'al muslimun ala amirin yubayyunahu. Di mana jamaah maknanya tidak lepas dari 5, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Jamaah yang artinya para sahabat, jamaah yang artinya adalah para ulama, jamaah yang artinya adalah sawadul a'zam, kelompok yang banyak, jamaah yang dimaksud adalah kebenaran. Dan yang kelima, jamaah yang artinya adalah amirul mukminin, khalifah atau amirul mukminin apabila kaum muslimin sepakat untuk membai'ahnya, ataupun seorang imam yang berkuasa dengan kekuasaannya, maka dia dikatakan jamaah. Maka seseorang tidak boleh keluar dari jamaah, baik jamaah bimakna manhaj dalam arti jalan yang ditempuh oleh para sahabat, jalan yang ditempuh oleh para ulama, jalan yang ditempuh oleh sawadul a'zam, hak kebenaran, ataupun jamaah bimakna amirul mukminin. Maka ciri ahli sunnah adalah orang yang tidak keluar dari ruang lingkup yang tadi, la yatrukul jamaah. Apa yang kedua? Dia mengatakan min alamati ahli sunnah la yassubu ashabi Rasulillah. Seperti yang tadi, mendahulukan Abu Bakar dan Umar, konsekuensinya sama. Di antara ciri ahli sunnah tidak mencaci, tidak mencerca, tidak menggibah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bersikap baik kepada mereka. Yang ketiga apa? Wala yahruju ala hadhil ammati bisayf. Dan ya, tidak keluar dari jamaah ataupun dari imam, ataupun tidak membunuh sesama kaum muslimin. Ya. Artinya di sini tidak keluar dari pemimpin dengan mengangkat senjata. Wala yukadzibu bil qadar, dan tidak mendustakan qadar. Wala yashukku fil iman, wala yumari fid din, wala yatruku sholata ala man yamutu min ahlil qiblah bidanbi. Ini disebutkan poin-poin yang lain. Tidak mendustakan kepada qadar, tidak ragu dalam masalah iman, tidak berdebat di dalam masalah agama, tidak meninggalkan sholat ya, kepada orang yang mati karena dia melakukan dosa ya, dan tidak meninggalkan mengusap huk ya, kemudian tidak meninggalkan Jumat di belakang imam yang fajir. Ini dikatakan siapa? Ahlu sunnah. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, berarti ketika orang itu mengklaim ahli sunnah, ketika dia itu mengklaim bahwa dia ahli sunnah,
maka dia harus memahami dua pokok yang utama, yaitu apa? Manhaj ahli sunnah wa i'tiqadi ahli sunnah. Di mana orang itu harus memahami secara global dua masalah yang sangat agung. Apa? Yang pertama, dia memahami manhaj ahli sunnah dalam memahami agama yang mulia ini, baik dalam cara berakidah, baik dalam cara beribadah, dalam cara bersiasah, berpolitik, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan akhlak. Maka dia harus mengetahui tentang manhaj bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yang kedua, dia juga harus menyamakan keimanannya dan cara berimannya dengan cara mereka. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jadi dia baru dikatakan ahlu sunnah. Maka di sini yang dimaksud dengan sunnah ataupun yang dimaksud dengan ahli sunnah, kullu man yatamassaku bihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tamassuk bima kana alaihi as-salafus salih au bima ajma'a alaihi salaful ummah. Maka yang dimaksud dengan ahli sunnah, yang dimaksud dengan sunni adalah setiap orang yang berpegang teguh dengan apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan apa-apa yang berpegang teguh dengan ijma yang telah ijma di atasnya adalah salafus saleh, maka dia dinamakan apa? Ahli sunnah. Dia dinamakan sunni. Jadi ini bukan hanya penamaan, ini bukan hanya pengklaiman, tetapi setiap perkara baginya ada alamat, setiap perkara baginya ada ciri yang orang itu mesti memegang ciri dan melaksanakan ciri-ciri tersebut sehingga orang itu benar dengan penamaan, dan penamaannya tersebut akan diakui dengan benar. Poin yang kita akan bahas selanjutnya adalah apa yang tadi disebutkan dalam judul, apa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah. Keutamaan yang pertama yang akan didapat oleh seseorang yang berpegang teguh kepada sunnah adalah uluwul martabah, uluwul manzilah, di mana orang tersebut akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Faqad qala Allah Ta'ala wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala telah berfirman, dan dijadikan orang-orang yang mengikutimu berada tinggi derajatnya di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Di dalam hadis ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mengikuti sunnah, orang yang berpegang teguh di atas sunnah, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat kepada hadis-hadis yang lain yang merupakan mafhum mukhalafah, yang merupakan kebalikan dari hadis-hadis tersebut. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushaku an tada alaikul umam kama tada al aqlatu fi qas'atiha. Faqala qail aw min kilatin yauma idzin nahnu ya Rasulullah. Qala bal antum katsirun walakin gusaun ka gusa'is sail. Wala yanzi'ana Allahu min qulubi aduwikumul mahabah wala yakdifanallahu baina qulubikumul wahna. Qalu wa mal wahna ya Rasulullah? Qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Di dalam hadis Sauban ini yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, Rasul menggambarkan tentang kondisi kaum muslimin. Hampir saja kondisi kaum muslimin adalah laksana makanan yang empuk, makanan yang lezat yang dikerumuni oleh orang-orang yang lapar, oleh anjing-anjing yang lapar. Yang menunjukkan kaum muslimin pada waktu itu dalam keadaan lemah,
Maka para sahabat bertanya, apakah kami pada waktu itu kaum muslimin jumlahnya sedikit? Maka Rasul mengatakan, bahkan kalian jumlahnya banyak, tetapi kalian bagaikan buih yang mengapung di atas air bah, tidak memiliki timbangan, tidak memiliki kekuatan. Kemudian Rasul menyatakan, dan akan diangkat rasa takut dari orang-orang kafir terhadap kita semua, dan akan ditimpakan kepada kita penyakit wahan, hubud dunya wa karahiyatul maut. Dalam hadis ini menyatakan bahwa penyebab utama kaum muslimin kekuatannya menjadi lemah, kaum muslimin menjadi lemah, tidak memiliki kekuatan, disebabkan jauhnya kita dari sunnah Rasulullah, jauhnya kita dari cahaya yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauhnya kita dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini juga menggambarkan kepada kita bahwa kekuatan ini akan diberikan kembali oleh Allah Ta'ala kepada kita, bahwa kejayaan ini akan diberikan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, manakala kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam beberapa kitabnya telah mengkisahkan tentang negeri Syam ketika dijajah oleh kaum Tatar. Beliau mengkisahkan tentang negara itu. Apa yang menyebabkan kaum muslimin pada waktu itu dijajah oleh orang-orang Tatar? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebabkan kaum muslimin pada waktu itu jauhnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhnya dari tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pokok sunnah yang paling besar, sunnah yang paling inti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi kuburan-kuburan orang-orang soleh, dalam arti bukan untuk berziarah semata, tetapi mereka meminta di atas kuburan-kuburan itu, beristighosah dengan yang mati. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kami dan orang-orang seperti kami tidak memulai dengan perang, tidak memulai membawa bendera perang untuk mengusir orang-orang Tatar, walaupun pada waktu itu adalah dalam kategori orang kafir masuk ke negara Islam. Maka kata beliau, sesungguhnya kami mengambil iktibar, mengambil satu pelajaran bagaimana para sahabat ketika di dalam perang Uhud, ketika 50 pemanah yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga bukit Uhud dan untuk bersabar sehingga mendengar panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka maksiat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala memberikan ukubah kepada kaum muslimin, satu pelajaran kekalahan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, Hamzah terbunuh, dan beberapa sahabat adalah syahid pada waktu itu. Maka beliau mengatakan, jika seandainya ada bentuk kemaksiatan, jika seandainya ada bentuk pelanggaran kepada sunnah, terjadi ukubah dari Allah Ta'ala, terjadi pelajaran, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita hari ini, jika seandainya kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, menjauhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kejayaan ini tidak akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan ini adalah satu pelajaran. Maka kata beliau, aku dan orang-orang sepertiku memulai berdakwah, mengembalikan manusia kepada sunnah, mengembalikan manusia kepada tauhid. Dan ketika kami melihat kaum muslimin telah kembali kepada sunnah, maka kami mulailah membawa bendera perang, dan kami melihat kemenangan yang tidak pernah didapatkan kemenangan sebelumnya. Ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang kisah Tatar ketika menguasai kota negeri Syam pada waktu itu. Dan beliau membacakan ayat, in tansurullaha yansurkum wa la yansurunallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Ini yang akan didapatkan oleh ahlus sunnah apabila mereka itu berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kejayaan akan didapatkan oleh mereka, yaitu pertolongan Allah Ta'ala akan didapatkan oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita meneliti hadis tentang yang menjelaskan kepada kita itu tentang dua hadis, dan ini adalah masih hadis Sauban, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan takunu fikum nubuwah, thumma takunu fikum al-khilaf ala minhaj nubuwah, thumma takunu fikum yani mulkan aban, thumma takunu fikum mulkan jabariyah, wa satakunu fikum yani al-khilafah ala minhaj nubuwah. Hadis yang mulia ini memberikan satu pelajaran kepada kita, di mana Rasul mengatakan telah terjadi di atas kalian yaitu kenabian. Kemudian setelah itu adalah khilafah di atas minhaj nubuwah, khilafah di atas manhaj kenabian, dan dinyatakan selama 30 tahun. Kemudian setelah itu adalah pemimpin-pemimpin yang diktator, mulkan awan, mulkan jabarian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dan akan terjadi di akhir zaman yaitu khilafah di atas minhaj kenabian. Makna hadis ini menunjukkan ketika umat ini telah kembali lagi kepada manhaj kenabian, telah kembali lagi kepada sunnah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kekuasaan ini kembali kepada kaum muslimin. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tuqatilukumul yahuda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalian atau kamu benar-benar akan memerangi lagi orang-orang Yahudi. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini bahwa menyebutkan orang-orang yang akan memerangi orang Yahudi di akhir zaman adalah mereka yang beragama seperti para sahabat pada waktu itu mengusir orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi diusir dari Madinah, itu Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Siapa mereka? Adalah para sahabat Nabi. Dan orang-orang yang akan mengusir orang-orang Yahudi, yang akan memerangi orang-orang Yahudi di akhir zaman adalah ahli sunnah, yang mereka itu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah merupakan janji Allah Ta'ala kepada ahli sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama adalah uluwul martabah, uluwul manzilah. Mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, as-salamatu minal ikhtilafil madmum. Yang kedua, orang yang berpegang teguh kepada sunnah, dia akan diselamatkan dari perselisihan yang tercela. Jadi perselisihan yang tercela. Perbedaan itu ada dua. Yang pertama adalah ikhtilafu tanawu. Fahada jaizun. Para ulama mengatakan yang pertama adalah ikhtilaf tanawu. Kal ikhtilaf as-sahabah wa tabi'in fit tafsiri ba'dil ayah. Yang pertama adalah ikhtilaf tanawu, seperti ikhtilafnya para sahabat, para tabi'in di dalam menafsirkan makna ayat, yang ayat tersebut memiliki makna banyak, yang ayat tersebut memiliki makna yang menunjukkan kepada beberapa sisi. Maka para ulama, para sahabat kadang-kadang mentakbirkan sebuah ayat berbeda dengan takbir yang lainnya. Contoh, para ulama berbeda makna wa id aradnal amanata ala samawati wal ard. Apa yang dimaksud dengan amanah dalam surat Al-Ahzab ayat 72 ini? Ada yang mengatakan din, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan awamir wa nawahi, ada yang mengatakan sunnah, dan seterusnya, yang semua itu tidak bertentangan. Seperti menafsirkan umpamanya siratal mustaqim, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Qala ba'duhum Islam wa qala ba'duhum sunnah.
Wa qala ba'duhum al-kitab was sunnah. Ada yang mengatakan Quran dan sunnah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan jamaah. Bahkan ada yang mengatakan dengan contoh Abu Bakar dan Umar. Itu adalah siratal mustaqim. Satu dengan yang lainnya tidak salah. Sebab ini menunjukkan makna yang benar semuanya. Ataupun ikhtilaf tanawu itu, ikhtilaf di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya dengan beberapa bentuk, seperti umpamanya cara duduk, tasyahud akhir, cara tawaruk. Rasul memberikan contoh beberapa contoh. Cara duduk di antara dua sujud, ada iftiras, ada iqa umpamanya. Cara berdoa dalam sujud, cara berdoa dalam ruku, cara doa dalam istiftah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dengan beberapa contoh. Cara sholat haud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dengan beberapa bentuk. Cara sholat malam dari segi umpamanya kaifiahnya, Rasul mencontohkan sampai 8 contoh tentang sholat tentang sholat malam. Jadi artinya ini adalah ikhtilafut tanawu. Maka boleh seorang muslim untuk mengambil sebagiannya dan untuk mengamalkan semua itu tanpa dikatakan ikhtilaf. Yang kedua, ikhtilaf tadad. Ikhtilaf yang dikatakan ikhtilaf dalam bentuk pertentangan, satu dengan yang lain adalah berbeda. Dan para ulama membaginya kepada dua. Al-ikhtilaf laisa fihi nas. Bayan bagi alal muslim an yattabi'a ma fihi nas wa yunkiru kullama yukhalifun nas. Yang kedua adalah ikhtilaf tadad, dan ini ada dua jenis. Ikhtilaf yang ada dalilnya, maka wajib bagi kita berpegang teguh kepada ucapan kaul yang ada dalilnya dan mengingkari sebuah ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan dalil. Kainan mankan, siapa saja yang menyelisihinya wajib kita ingkari. Adapun yang kedua, al-ikhtilaf fi masail al-istihadiyah laisa fi dalil atau laisa fi dalilun sharih. Yang kedua adalah ikhtilaf di dalam masalah istihadiyah yang tidak ada dalilnya ataupun ada dalil tapi tidak sharih, sehingga maknanya menunjukkan kepada beberapa sisi. Maka ihwatu iman rahimakumullah, para ulama menyikapinya adalah yaitu rohabatus sadar, bersikap lapang dada, dan boleh di sini ikhtilaf malam yablugh hadutu, selama tidak sampai kepada tanazu. Maka ihwatu iman rahimakumullah, para ulama telah terdahulu kadang-kadang berbeda pendapat di dalam masalah istihadiyah. Maka yang dimaksud dalam kategori yang kita katakan ini adalah salamatu minal khilaf, ay as-salamah min mukhalafatid din. Yang dimaksud bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah, dia akan diselamatkan untuk menyelisih agama ini. Dia tidak akan keluar dari agama ini. Dia tidak akan menyelisih agama ini. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Irbad ibn Sariyah, Abin Najih, Irbad ibn Sariyah, wa adona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mu'idatan, wajilat minhal qulub, wadarafat minhal uyun. Faqala ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ka'annaha mu'idu muwaddi'in. Faqala fa usina ya Rasulullah. Qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Karena dalam hadis Irbad ibn Sariyah, ketika Rasul menggambarkan kepada kita akan terjadi perselisihan, akan adanya orang-orang yang menyelisih agama ini, maka Rasul menyatakan, siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, maka dia dijamin dari penyimpangan. Dia dijamin untuk mukhalafah terhadap agama yang mulia ini. Ini adalah fadilah yang kedua. Walidzalika qala al-Imam Malik, as-sunnatu kasafitunu. Paman raqibaha naja wa man raqiba anha hala. Imam Malik berkata, sunnah adalah seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa yang naik di atasnya, siapa yang berjalan di atasnya, dia akan selamat. Siapa yang berpaling darinya,
maka dia akan celaka. Ini perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Yang ketiga keutamaan orang berpegang teguh kepada sunnah adalah as-salamatu minat tafarruq fi dinillah. As-salamatu minat tafarruq fi dinillah. Keutamaan yang ketiga, bagi orang yang berpegang teguh kepada sunnah, dia akan diselamatkan dari tafarruq. Wassalamatu minal wuqu' anil firaqil halikah. Bahwa orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah, dia akan diselamatkan dari tafarruq dan diselamatkan terjerumus kepada kelompok-kelompok yang sesat. Jadi dia akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah dan sahabat yang lainnya, faqala iftaraqatil yahudu ala sintaini wa sab'ina firqatan wa tafaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan wa satabtariqu ummati ila thalasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari ila wahidah. Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan terpecah belah, akan tafaruk menjadi 73 golongan. 72 golongan terancam dengan api neraka, satu yang akan selamat. Siapa yang akan diselamatkan untuk terjerumus dari semua itu? Maka Rasul mengatakan, siapa yang beragama, siapa yang berpegang teguh dengan apa yang aku tempuh dan apa yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh para sahabat, ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan dalam satu perkataan yang sangat indah. Ya. Ya, kita bacakan dengan kalimat aslinya. Jadi Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, Abdullah bin Umar, ini perkataannya Abdullah bin Umar, bukan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, ma parihtu bi syai'in minal Islam asyhadu farhan bi anna qalbi lam yadkhul syai'un min hadhil ahwa. Beliau mengatakan, tidak ada yang paling aku menjadi gembira di dalam Islam kecuali karena hatiku tidak pernah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Beliau mengatakan, tidak ada perkara yang membuat aku gembira di dalam Islam ini kecuali karena hatiku tidak pernah tersentuh dengan bidah. Artinya tidak pernah tersentuh dengan hawa nafsu, tidak pernah tersentuh dengan syubhat. Oleh sebab itu para ulama itu melarang, golibnya melarang tentang mujadalah dengan ahlu bidah. Jadi berdebat dengan ahlu bidah dan mendengarkan debatnya ahlu bidah dilarang, tetapi tidak selamanya terlarang. Ada yang diperintahkan ataupun dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Kenapa? Sebab para ulama mengatakan al-qalbu dhaifun wa syubhahu khattafun. Sebab hati itu lemah, sedangkan syubhat itu bagaikan petir. Artinya akan cepat mempengaruhi hati kita, akan cepat merusak hati kita. Maka jangan diam. Ini lihat ya kepada ucapan Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin berbeda dengan kita. Dia tinggi ilmunya, sunnahnya, pengetahuannya. Tapi bagaimana sikap dia? Faqala dakhala rajulani min ahlil ahwa ala Muhammad ibn Sirin. Faqala ya Abu Bakrin nuhadditsuka bi hadisin. Qala la. Faqala fanaqru alayka ayatan minal Qur'an. Qala la. Taqumani anni aw kuntu. Faqala rajulan. Faqama rajulan fa kharaja. Faqala ba'dul qaum maka na alaika an yaqra ayah. Faqala inni karahtu ayaqra ayah fa yuharrifaniha fa yuqirru dzalika fi qalbi. Ini lihat sejarah yang sangat berharga. Dua orang ahlu bid'ah masuk ke rumahnya Muhammad ibnu Sirin, kunyahnya Abu Bakar. Dua orang itu berkata, wahai Abu Bakar, aku akan menyebutkan hadis kepadamu. Kata Muhammad ibnu Sirin, aku tidak akan dengar. Aku akan bacakan ayat Quran kepadamu, aku pun tidak akan dengar. Kamu pergi atau saya akan pergi. Ini perkataan Muhammad ibn Sirin.
Ya. Dan dia mengatakan, ya, dia di antara manhajnya tentang mengambil hadis. Dia tidak mengambil hadis dari ahlul bidah. Kemudian orang yang hadir di situ berkata kepadanya, "Bagaimana wahai imam? Engkau tidak menerima ayat Allah? Bagaimana?" Ya heran, dibacakan hadis tidak mau, dibacakan ayat Quran tidak mau. Gimana nih imam? Maka kata beliau, "Aku merasa takut ketika dia membacakan ayat Al-Quran, dia memalingkan maknanya dari makna yang sebenarnya. Dia memutarbalikan maknanya dari makna yang sebenarnya. Takut jika hatiku membenarkan apa yang dia ucapkan." Itu manzilah Muhammad ibn Sirin. Ketika dia mengambil apa? Ilmu. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, para thalabatul ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah keutamaan orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu akan diselamatkan dari bentuk-bentuk firqah-firqah yang apa? Yang menyimpang. Kenapa? Sebab mereka telah membuat tameng di dalam apa? Di dalam hatinya. Jadi dia membuat tameng, dia membuat benteng agar dia tidak terpengaruh hatinya oleh apa? Oleh bid'ah. Ikhwatu iman rahimakumullah, sampai jam berapa? Cukup ya? Ya, sebenarnya masih banyak ya ini pembahasan tentang keutamaan apa berpegang teguh kepada sunnah. Itulah yang kita bisa jelaskan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini tentang ya di antara keutamaan orang berpegang teguh kepada sunnah.